Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 9 Bahasa Indonesia. Jadi kami akan mempresentasikan hasil penyuntingan makalah kami yang sudah kami benarkan. Jadi langsung saja simak videonya. Jadi teman-teman harus tahu dulu nih, apa aja sih jenis makalah itu? Jadi berdasarkan jumlah halamannya, makalah itu terbagi menjadi dua. Yang pertama itu makalah pendek, yaitu berisi dari 5 sampai 20 halaman. Kemudian ada makalah panjang, yaitu lebih dari 20 halaman. Kemudian kita akan membahas format penulisan makalah pendek. Untuk bagian awal itu berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, tabel, dan gambar jika ada. Kemudian pada bagian isi berisi pendahuluan, pendahuluan ini berisi latar belakang dan masalah. Kemudian ada isi berisi sub-sub bab permasalahannya dan simpulan. Kemudian ada bagian penutup yaitu daftar rujukan dan lampiran jika ada. Untuk format penulisan makalah panjang itu ada bagian awal berisi sampul, kata pengantar, daftar isi, tabel, dan gambar jika ada. Nah, perbedaan paling mencolok di bagian makalah pendek dan makalah panjang. Makalah panjang ini menggunakan bab. Jadi bagian isi itu ada bab 1 pendahuluan, bab 2 kajian teori, bab 3 metode penelitian, bab 4 hasil dan pembahasan, dan bab 5 itu ada simpulan. Dan terakhir adalah bagian penutup, yaitu daftar rujukan, lampiran jika ada. Mungkin untuk pembahasan selanjutnya itu ada tahap-tahap dalam penyuntingan makalah yang akan dijelaskan oleh teman saya. Halo, perkenalkan nama saya Nashwa Rahima. Di sini saya akan melakukan penyuntingan makalah di tahap 1. Untuk kesalahan pengetikan kata dan konsistensi poin di makalah ini sudah benar. Di sini saya akan menyunting kesalahan pada pemakaian spasi. Pada contoh ini, penulis menggunakan jarak spasi antara bab ke subbab 2,5 spasi yang seharusnya 3 spasi. Penulis juga salah menggunakan jarak 2,5 spasi antara jarak poin subbab ke isi yang seharusnya jarak spasi yang benar adalah 1,5 spasi. Berlanjut ke tahap 2. Saya akan menjelaskan contoh kesalahan dari penggunaan tanda baca. Seharusnya, tanda baca yang digunakan di akhir setiap kalimat, setiap nomor itu menggunakan tanda titik koma, yang berarti menunjukkan bahwa kalimat tersebut masih berlanjut. Selanjutnya, yaitu kesalahan dalam penggunaan nomor. Dalam makalah pendek, lebih baik untuk menggunakan huruf kapital atau satu angka untuk menandakan subbab baru dalam suatu tahap. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kesalahan dalam penggunaan huruf kapital dan istilah khusus dalam makalah. Yang pertama, kesalahan istilah khusus. Contohnya, kesalahan penggunaan istilah khusus pada makalah yang berjudul Psikologi Kelompok, Mayoritas, Minoritas, dan Konformitas terdapat pada bagian penjelas minoritas pada halaman ke-7. Terdapat kata segregasi yang merupakan istilah khusus yang digunakan dalam bidang sosial. Kata khusus ini memiliki arti pemisahan kelompok sosial tertentu dalam ruang lingkup masyarakat. Yang kedua yaitu kesalahan pada huruf kapital. Contohnya dalam makalah ini terdapat pada kalimat kata pengantar, di mana pada makalah tersebut hanya pada awal kalimat saja yang menggunakan huruf kapital. Seharusnya semua huruf pada kalimat kata pengantar menggunakan huruf kapital. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Aldi Fatihah. Di sini saya ingin menjelaskan tahap 3 dari penyuntingan makalah, yaitu adalah ketepatan diksi. Saya sini ingin memberikan dua contoh diksi yang sudah saya benarkan dari makalah tersebut. Contoh pertama adalah di bab 2 pembahasan. Salah satu kalimat di poin psikologi kelompok adalah untuk mempelajari kelompok, pengaruh kelompok terhadap perilaku individu dan pengaruh individu untuk mengubah perilaku kelompok akan dianalisis. Di sini penjelasan dari kalimat tersebut bisa diperjelas lagi menjadi seperti ini. Untuk mempelajari kelompok akan dianalisis pengaruh kelompok terhadap perilaku dan pengaruh individu untuk mengubah perilaku kelompok. Untuk contoh kedua adalah poin ciri-ciri kelompok sosial. Kalimatnya berbunyi adanya peneguhan norma pedoman tingkah laku bagi anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok. Kalimat yang bisa diperjelas adalah penambahan konjungsi antara peneguhan norma dan pedoman tingkah laku yang membuat kalimatnya menjadi adanya peneguhan norma dan pedoman tingkah laku bagi anggota kelompok yang mengatur interaksi dalam kegiatan anggota kelompok.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jenny Melira Arneftasari dengan NIM 2210914120009. Saya akan menjelaskan pada tahap 4, yaitu ada pemakaian kalimat efektif, konjungsi di awal kalimat. Contohnya oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian, jadi, bahkan, dengan kata lain, dan lain-lainnya. Dan konjungsi di tengah kalimat, contohnya sehingga, sedangkan, tetapi, namun, dan lain-lain. Kata tidak efektif, contohnya menurut, maka, adapun, dan lain-lain. Dan pemakaian kata penanya yang tidak tepat pada kalimat deklaratif. Pada makalah ini, halaman 1-3 terdapat konjungsi yang tidak tepat, yaitu menggunakan karena itu, dan yang seharusnya digunakan adalah selain itu. Sekian, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Muhammad Diarofi. Saya akan menjelaskan tentang tahap 4 terkait kesalahan penggunaan kalimat efektif pada makalah dari halaman 4-6. Saya akan menjelaskan salah satu contohnya sebagai berikut. Pada pendahuluan, terdapat kalimat yang berbunyi, kelompok sosial adalah hal yang kerap menjadi pembahasan dalam bidang psikologi kelompok dan menjadi hal yang sangat lekat kaitannya dengan masyarakat. Sedangkan kalimat yang benar adalah, kelompok sosial adalah topik yang sering dibahas dalam bidang psikologi kelompok dan erat kaitannya dengan masyarakat. Saya merasa bahwa kata menjadi pembahasan lebih baik diganti dengan kata dibahas. Dan pada kalimat yang kedua, yaitu hal yang sangat lekat, lebih baik diganti dengan kata erat. Dengan begitu, penggunaan dua kalimat tersebut dapat menjadi lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aziza Hairunisa dengan NIM 2210914320015. Seperti yang dikatakan teman saya sebelumnya, tahap 4 ini merupakan perbaikan kalimat efektif, konjungsi di awal dan tengah kalimat, serta pemakaian kata penanya yang tidak tepat pada kalimat deklaratif. Pada halaman 7-9, saya menemui beberapa kalimat atau kata yang tidak efektif dalam makalah ini. Contohnya, pada kalimat tindakan individu dengan apa yang dianggap sebagai norma atau tuntutan kelompok, saya mengubahnya menjadi kalimat yang lebih efektif, yaitu tindakan individu agar selaras dengan norma atau tuntutan kelompok. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Zada Aisyah Agustia dengan NIM 2210914320018. Saya akan menjelaskan tahap 5 dalam penulisan makalah, yaitu penulisan dalam paragraf. Dalam tahap 5 ini dijelaskan bahwa setiap paragraf harus diwakili satu gagasan utama. Satu paragraf minimal terdiri dari dua kalimat yang berbeda sebagai kalimat utama dan kalimat penjelas. Pada halaman 6, makalah ini terdapat penulisan yang tidak tepat. Hal ini dikarenakan setiap paragraf hanya diwakili satu gagasan utama, sehingga kalimat kedua dihapus saja karena memiliki artian yang sama dengan kalimat pertama. Tahap ke-6 atau yang terakhir adalah membaca kembali. Jadi teman-teman saya telah melakukan tahap 1 sampai tahap 5 penyuntingan pada makalah akan saya periksa kembali pada tahap ini. Yang sering saya koreksi pada pengerjaan teman-teman saya adalah penggunaan tanda baca yang tidak pada tempatnya atau tertinggal di beberapa kalimat. Begitu pula dengan istilah asing yang sering terlewat untuk diketik miring. Selain itu, kesalahan pengetikan kata dan penggunaan huruf kapital juga kerap kali terlewat atau tertinggal untuk disunting. Di tahap ini, saya juga memeriksa dan mencocokkan kembali kutipan yang digunakan dengan yang ada pada daftar rujukan. Selebihnya, saya hanya merapikan format makalah dan memperbaiki konsistensi poin pada makalah. Sekian yang dapat kami sampaikan tentang penyuntingan makalah. Kami mengharapkan video ini akan memberikan wawasan dan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya penyuntingan makalah. Setiap kalimat yang kita tulis memiliki kekuatan untuk mempengaruhi dan menginspirasi orang lain. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga kalian bisa mengaplikasikannya di penulisan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.